dari mulai Ayla-nya kita, Sigra, Rocky, bahkan Xenia kita pun masih di 1.300. Nah, mungkin bisa nantinya jadi pilihan tepat buat para calon konsumen juga. Itu masih bisa buat pakai Pertalite ya? Betul Bang Anggi. Dibandingkan dengan beberapa brand kompetitor, tetap Daihatsu itu biaya servisnya paling murah. Ya, sebenarnya sekarang nih waktu yang tepat Bang buat ngambil mobil karena udah September ya nggak? September, Oktober, Desember. Ini udah termasuk promo akhir tahun. DP-nya juga kalau gua rasa nih makin gila nih dari leasing nih, makin murah karena banyak tambahan diskon. Gini Bang, ini kan musim hujan. Kita sebenarnya ada opsi mobil paling murah ya, bener nggak? Coba bisa jelasin nggak Bang? Misalkan mereka tukar mau motor kali bisa kali. Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Gilyas, channel yang ngebahas tentang mobil-mobil terbaru tentunya dari Daihatsu teman-teman. Dan kali ini kita mau bikin ulasan tentang mobil Daihatsu ya di bulan September ini teman-teman. Dan kita akan bahas isu-isu terbaru. Kali ini kita mau posisinya kayak gini aja teman-teman. Tetap kita akan kasih promo yang spektakuler di bulan September ini. Ya teman-teman, kita akan ngomongin pertama adalah promo banyak banget di bulan September ini. Mau mobil apa aja banyak. Stoknya juga ready banyak. Ada Terios, ada All New Xenia, Ayla, Sigra, Grand Max dan lain-lain teman-teman. Kayaknya kalau saya sendiri sekarang kayaknya agak kurang lengkap. Saya bawa undang teman saya nih, sales senior. Udah kerja lama di Astrido hampir 4 tahunan atau 6 tahun? 6 tahun teman-teman ya enggak? Kita akan bahas promo-promonya, ada promo apa aja tentunya khusus di channel ini teman-teman. Ya gimana kabarnya Bang Sandi? Alhamdulillah baik Bang Anggi, Ilyas, semoga channelnya juga makin berkembang ya. Amin. Karena bisa dibilang Bang Anggi ini generasi terbaru tapi update terus untuk tool salesnya. Siap. Rokok lu biar santai Bang Anggi. Banyak sih yang bakal kita ulas, terutama juga review-review juga tentang beberapa produk-produk Daihatsu juga terkait isu-isu yang sekarang sedang berkembang ya. Mungkin bisa jadi pelajaran edukasi buat calon customer atau customer yang sudah pernah beli juga, seperti itu. Palingan gini Bang, kita mau ngebahas nih apa namanya BBM naik ya kan. Sekarang Pertalite udah mendekati 10.000 dan ada relugasi apa sih? Regulasi. Ada regulasi bahwa sekarang nih CC 1.500 itu nggak boleh pakai Pertalite. Ya nggak? Hanya untuk mesin-mesin yang di bawah 1.500. Nah kebetulan beberapa produk Daihatsu juga itu banyak tuh, dari mulai Ayla-nya kita, Sigra, Rocky, bahkan Xenia kita pun masih di 1.300. Nah, mungkin bisa nantinya jadi pilihan tepat buat para calon konsumen juga lebih bijak lagi dalam menentukan kendaraannya. Berarti aman dong, Aman. Untuk kita nih produk kita Daihatsu aman karena ada CC yang 1000. Di Ayla Sigra ya kan, ada CC yang 1.300-nya ada. 1.200-nya ada. Artinya itu masih bisa buat pakai Pertalite ya? Betul Bang Anggi, pakai Pertalite itu masih bisa juga. Karena ya untuk CC kecil juga kan sebenarnya kalau mobilitas di dalam kota ya saya rasa sih cukup oke lah itu kan. Lagi pula kan juga yang dicari kan memang konsumsi bahan bakar ya. Otomatis lebih hemat juga sih nantinya, seperti itu. Kalau menurut Bang Sandi nih yang udah berpengalaman, udah jual mobil mungkin sudah ribuan ya selama 6 tahun. Karena belum fleet-fleetnya banyak nih teman-teman. Sekali pesan itu perusahaan aja PT-PT bisa 5 atau bahkan sampai 10, bahkan sampai puluhan unit itu di Bang Sandi. Nah, menurut Bang Sandi mobil apa sih yang paling irit dari Daihatsu Bang? Dan perawatannya paling murah? Mungkin biayanya berapa? Jadi penontonnya setia channel yang Gilyas nih bisa tahu nih, ya nggak? Kalau untuk biaya berarti kan termasuk biaya servis ya Bang Anggi ya. Kalau untuk biaya servis sih yang pastinya lebih hemat, lebih irit juga pasti di LCGC-nya kita Bang Anggi. Bisa Ayla, bisa juga Sigranya kita. Nah itu kan untuk biaya servis. Kalau untuk servis di 10.000 kilo ya, kan kalau untuk 1.000 kilo kan masih free ya.
Tapi kalau untuk di 10.000 kilo itu terakhir itu masih di harga sekitar 600 sampai 700.000. Itu sudah berikut dengan penggantian oli, filter oli dan lain-lain tool yang ada di checking di buku servis seperti itu. Biaya berapa tuh Bang biasanya? 600 sampai 700. 600 sampai 700. Tergantung dari nanti kan keluhan. Karena kan tiap keluhan customer berbeda-beda ya di 10.000 km gitu. Cuman rank harganya kalau untuk biaya servisnya di angka segitu. Dan tambahan nih Bang Anggi, kan biasanya untuk LCGC di kita juga banyak kan buat taksi online. Nah di bengkel kita itu ada yang namanya promo potongan lagi, dengan cukup menunjukkan akun taksi online-nya nanti buat dapat potongan tambahannya selain potongan dari booking service. Nah itu paling Bang Anggi. Jadi servisnya murah-murah ya. Murah, untuk Bang. bener. Bisa pakai Pertalite, juga lebih irit. Karena pemakai Daihatsu gini Bang, bukan cuma orang pribadi aja, banyak juga yang dipakai untuk online, terus antar jemput bandara, pakai usaha-usaha travel kadang-kadang. Jadi memang cari yang terjangkau ya. Biaya servis juga murah, seperti itu. Kalau untuk Teriosnya gimana tuh? Itu kan cc 1.500 untuk Terios. Tapi masih enggak, maksudnya biaya servisnya masih terjangkau nggak tuh Bang? Kalau untuk CC Terios 1.500 sih biaya servisnya lebih mahal sih memang. Tapi dibandingkan dengan beberapa brand kompetitor, tetap Daihatsu itu biaya servisnya paling murah. Nah, cuman kan bedanya Terios sekarang sama Terios yang lama itu kan sudah ada tambahan fitur IDS. Nah, fitur IDS itu sebenarnya buat apa namanya Bang Anggi, konsumsi bahan-bahan itu jauh lebih irit sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya IDS ini otomatis mengurangi yang namanya nanti kedepannya akan ada yang namanya pajak carbon tax. Nah, sehingga si Terios dan mobil-mobil Daihatsu lainnya tidak kena pajak carbon tax tersebut. Nah, jadi banyak apa namanya pembelian dari situ banyak manfaatnya, banyak benefitnya, banyak untungnya. Gitu Bang. Teman-teman sorry ya sambil ngerokok karena kita di outdoor nih, nggak apa-apa. Kayaknya 18 plus ini. Tinggal kopinya doang nih lagi dibuat Starbucks keliling. Ini juga sebenarnya sekarang nih waktu yang tepat Bang buat ngambil mobil karena udah September ya, September, Oktober, Desember. Ini udah termasuk promo akhir tahun. DP-nya juga kalau gua rasa nih makin gila nih dari leasing nih, makin murah karena banyak tambahan diskon gitu. Menurut gimana Bang? Menurut lo gimana nih? Untuk penonton Bang Anggi kayaknya enak ya? Pantun dulu. Nyari suasana nih tentang di mulai bernya nih, mulai musim hujan. Pantunnya begini nih, ya nggak? Jalan-jalan ke kota Jember. Jauh amat Bang Anggi. Jember. Ya, jalan-jalan ke kota Jember. Jangan lupa beli tahu kali ya. Ya nggak? Betul. Nah, teman-teman, ini udah waktunya bulannya September. Udah saatnya beli mobil Daihatsu. Nyambung kagak tuh? Bener. Karena gini Bang, ini kan musim hujan. Kita sebenarnya ada opsi mobil paling murah ya. Bener nggak? Coba bisa jelasin nggak Bang? Misalkan mereka tukar mau motor kali bisa kali. Nah, ini nih kayaknya yang bakal jadi buat customer lebih bijak yang memilih kendaraan. Di kita itu kan ada yang namanya mobil Ayla. Ayla itu kan bisa dibilang memang diperuntukkan adalah peralihan dari yang tadinya customer memakai kendaraan motor bisa beralih ke mobil. Kenapa? Karena untuk motor biasanya kan hanya untuk ya kalau untuk keluarga kecil kayak suami istri mungkin masih oke. Tapi ketika sudah ada anak, 1 atau 2 anak ya saya rasa butuh kendaraan yang lebih tepat ya pilihannya ke Ayla. Karena Ayla kita kan juga muat ya buat 5 orang ya. Dan kalau untuk promonya nih Bang Anggi, saya sih biasanya menyarankan kalau memang si konsumen itu punya lebih dari 2 motor di rumah, alangkah baiknya 1 motornya kita trade-in aja. Jadi trade-in sekarang bukan cuma tuker tambah mobil nih, tuker tambah motor lamanya juga bisa jadi buat DP mobil. Keren bisa tuker tambah sama motor dan kita ada linknya juga. Kita ada linknya di salah satu teman kita itu mereka usahanya
motor ya, motor-motor. Dan ada rekanan namanya Anissa Motor. Oh, Anissa Motor, boleh. Nanti kita taruh apa namanya, Instagram atau nomor kontaknya, nggak apa-apa ya Bang ya? Boleh. Nanti nggak apa-apa, nanti saya mintain. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang motornya punya banyak, ada 5 kali ya motornya. Banyak banget, ada 5. Maksudnya satu keluarga kan 5 orang. Kadang-kadang kalau untuk motor itu jadi kebutuhan yang primer sekarang Bang. Jadi ada 5 apa namanya? Ada 5 orang gitu di dalam satu keluarga. Itu kadang-kadang motornya satu orang satu loh. Iya. Ya kan? Kalau punya pembantu, nambah Benar. 1 motor lagi. Benar. Artinya ya ditretin aja 2 motor ya kan, atau 1 motor Ya, buat DP mobil. buat DP mobil Ayla. DP-nya cuma Berapa Bang Anggi? Promonya kasih tahu nggak ya? Promo DP-nya nih. Betul. Kita kasih yang paling murah udah, pokoknya 7 juta udah dah. 7 juta ya tukar motor ya? Iya, Beat 2016, 2017 masih bisa tuh buat tuker ke DP Ayla-nya tuh. Tuh, cakep tuh teman-teman, punya Beat, punya Vario tahun-tahun lama 2016. Tuker tuh buat DP-nya si Ayla tuh bisa buat nggak kehujanan. Yang DP-nya di bawah 10 juta. 7 juta udah dah, angkut aja deh. Cicilan 2 jutaan. Cicilan cuma 2 jutaan, itu sangat terjangkau, apalagi teman-teman yang sekarang gaji-gaji UMP gitu, suami istri ya nggak Bang, sama-sama kerja, gaji UMP sekarang di Jakarta udah hampir 4 jutaan, taruhlah 8 juta. Ya untuk angsuran 2 jutaan ya cukup ya. Tuh, jangkau Bener. sekali untuk Ayla kita, atau memang kalau memang butuh kapasitas lebih panjang bisa beralih ke Sigranya kita. Ya, tapi jangan lupa Bang Anggi, kita juga punya produk baru All New Xenia dengan mesin 1300 cc, mungkin bisa jadi pilihan tepat nih gitu. Biasa segmen kita sih lari ke corporate ya, terkait isu BBM juga kan, yang biasanya pakai cc besar ya mungkin bisa beralih tuh nantinya gitu. Oh betul. Jadi maksudnya corporate itu PT ya? PT. Oke, PT atau CV kali ya? Ya, CV atau yayasan juga bisa. Oke, atau yayasan tuh teman-teman. Jadi kita juga selain melayani retail atau perorangan, kita juga melayani yang namanya PT atau CV ya nggak? Dan itu kita juga dapat tambahan diskon lagi bro sama voucher, benar nggak? Iya nggak? Jadi untuk teman-teman misalkan yang nonton video ini udah lama gitu ya jadi karyawan, boleh ditanyain sama purchasing-nya gitu. Mungkin ada yang butuh mobil operasional atas nama PT, itu teman-teman juga bisa langsung aja hubungin ya nomor yang nanti akan saya kasih. Itu kita kasih diskon spesial sama voucher mungkin untuk komisi gitu ya mungkin ya. Ya, komisi dari referensi. Setiap referensi yang dikasih kita pasti berikan komisi nantinya. Jadi walaupun teman-teman nih nggak ngambil mobil, minimal mereferensiin aja. Misalkan Bang, ada teman saya nih atau ada bos saya mau ngambil mobil, nah, boleh atas nama pribadi atau nama PT-nya Bang, bisa nggak dibantu? Itu kita bantu. Dan untuk teman-teman yang referensiin itu juga dapat komisi sampai jutaan. Luar biasa tuh. Sampai jutaan cuman modal cuap-cuap doang ya nggak? Kasih info aja, nanti kita yang beresin. Kasih info aja, kita beresin. Cukup Bang, ada temen nih mau beli ya nggak, sahabat atau apa ya kan, itu juga kita bantu. Untuk proses juga nggak ribet-ribet banget kalau PT ya. Nggak ribet kok Bang. Proses PT dengan perorangan sebenarnya hanya beda di persyaratan kreditnya aja. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan juga kan punya data-data atau legalitas tersendiri. Nah biasanya hanya penambahan itu aja. Nah kalau boleh dibantu sih biasanya gini, kalau pengajuan corporate itu biasanya persyaratannya itu kan dimulai dari yang pertama itu KTP para jajaran direksinya, yang kedua NPWP direksi, yang ketiga itu ya NPWP perusahaan tentunya. Terus ya selanjutnya itu ada akte pendirian dan perubahan terakhir dari PT tersebut, SK Menke juga kalau memang masih ada. Dan sekarang tuh yang terbaru itu untuk perusahaan itu biasanya dimintakan NIB. NIB itu udah jadi satu berkas tuan. Di dalamnya udah ada data PT yang memang sekarang udah jadi satu pintu bahasanya lah gitu. Jadi hanya scan barcode semuanya data dari situ. Itu sama terakhir ya rekening koran 3 bulan terakhir dari perusahaan tersebut atau CV atau yayasan. Gitu biasanya Bang. Dan kita di Daihatsu sini juga bukan cuma melayani plat hitam putih ya, tapi juga kita plat kuning juga bisa. Tinggal nanti koordinasi aja. Gitu.
Jadi buat persyaratannya untuk PT juga tadi udah terangin sama Bang Sandi, nggak terlalu ribet teman-teman. Biasanya PT udah punya apa namanya data atau dokumen tersendiri yang bisa difotokopi ya. Ya tadi persyaratannya nanti saya kasih juga di video deh. Jadi teman-teman bisa ambil lewat PT, dapat diskon spesial dan voucher khusus atas nama PT. Khusus di dealer kita dapat tambahan voucher dan diskon sampai puluhan juta rupiah. Jadi kalau mau cash, mau kredit PT, monggo aja teman-teman. Monggo. Kita kasih pelayanan yang terbaik seperti itu. COP juga bisa, COP. COP bisa? COP bisa. Kalau memang para calon customer juga memang ada dari perusahaannya gitu kan memberikan budget buat pembelian kendaraan, kita bisa terima dengan sistem COP nantinya seperti itu. Pokoknya kalau COP mau kredit atas nama PT, syariah juga boleh nggak nih? Bisa. Kredit syariah juga bisa kita proses. Cuman kalau untuk syariah kan bisa dibilang agak lebih sensitif. Jadi alangkah baiknya kita saling koordinasi dulu ya, karena beberapa pemahaman syariah mungkin berbeda dan itu yang kita jadikan satu tujuan dulu, satu pemahaman dulu sehingga tidak ada permasalahan nanti di kemudian hari. Gitu Bang Anggi. Intinya mah teman-teman fleksibel, bebas lah. Mau leasing dari bank boleh, mau dari syariah boleh, mau COP, mau KKB juga boleh. Karena sebenarnya kita ini kan jualan mobil Bang. Betul. Gitu. Kita ini ngeluarin unit. Kita ini sales dari dealer yang sebetulnya ya silakan aja ya nggak. Yang penting kan mobil kita, produk kita ini bisa menjadi produk yang sangat dipakai oleh masyarakat seperti itu. Intinya kan seperti itu. Kalau masalah pembiayaan ya monggo lah. Teman-teman juga sekarang mungkin udah pada ngerti ya. Karena kan juga dunia digital juga udah berkembang banget ya. Jadi otomatis kita juga mengikuti. Kenapa kita bisa disebut sebagai konsultan? Karena itu segala sesuatunya kita bisa konsultasikan, segala masalah kita bisa cari win-win solutionnya seperti itu. Bahkan kebutuhan kendaraan, kalau memang customer masih pada bingung, nggak apa-apa, ngobrol aja dulu biar kita bisa tentukan pilihannya. Pokoknya untuk penonton channel yang Ilyas dijamin tonton video ini dapat sedikit pencerahan tentang kredit mobil, tentang stok-stok mobil terbaru, tentang promo-promo terbaru. Ya nggak mau konsultasi juga gratis, free. Tanyain aja, itu free tanpa dipungut biaya. Atau kalau misalkan mau main ke dealer kita, ini lokasinya teman-teman ada di Jalan Otista Tigaraya nomor 1A Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur teman-teman. Jadi untuk sekitar area Jakarta Timur udah pasti main aja ya nggak, mau test drive boleh, mau cek-cek unit juga boleh ya nggak. Pokoknya unit ready ya Bang. Ya. Betul. Mau tukar tambah mobil lamanya, motor lamanya bawa aja sekalian ke sini, langsung dicek aja di sini langsung. Estimasi langsung kita berikan simulasi kreditnya. Jadi kita bisa trade-in juga dong. Trade-in tuh tukar tambah teman-teman, atau mau tukar guling kali ya. Guling boleh. Boleh, mau tukar guling boleh, tukar tambah boleh. Teman-teman punya stok lama, mobilnya mau di-upgrade ke mobil yang lebih baru ya kan. Mungkin yang sekarang udah tahun 2010 atau 2013 yang bensinnya udah mulai rada boros dan udah mulai rewel nih Bang. Ya nggak, mobil-mobil tahun segitu ya kan. Ya mungkin mau di-upgrade ke Xenia yang terbaru atau mau yang lebih lega lagi, lebih mewah, keren, pakai Terios. Ya nggak? Lebih gagah, ya monggo-monggo aja kita terima, kita bantuin proses trade-in-nya teman-teman. Jadi semua kita bantulah permasalahan-permasalahan teman-teman yang teman-teman punya. Seperti itu Bang. Bener nggak? Katanya Bang Anggi mau klarifikasi nih masalah banyaknya komentar-komentar negatif tentang pengembalian booking fee nih Bang Anggi. Kayaknya perlu dibahas juga nih ya biar kita sama-sama mengerti lah sebenarnya rule prosesnya seperti apa gitu. Jadi memang gini Bang. Jadi kalau proses pemesanan kendaraan baru itu kan berbeda dengan pemesanan kendaraan mobil second Bang. Betul. Kalau di kita nih mobil baru harus ada SPK. SPK itu adalah surat pemesanan kendaraan, atau itu adalah bukti bahwa teman-teman itu sudah proses atau sudah booking lah namanya, ya kan dengan betul. Karena SPK itu juga kita butuh juga untuk satu leasing. Kalau mereka mau survei kadang-kadang mereka tanya mana bukti SPK-nya seperti itu. Dan teman-teman juga untuk request itu juga lewat SPK juga Bang. Misalkan tipenya apa, warnanya apa, ambilnya berapa tahun,
leasingnya apa, itu memang harus ada SPK. Nah cuma yang jadi kendala adalah kadang-kadang nih ada customer yang prosesnya nggak disetujui bang sama leasing. Mereka udah booking fee 1 juta atau 2 juta ya kan, mereka nggak disetujui, ada yang membatalkan sepihak juga, ada yang dari leasingnya yang tidak disetujui ya. Bahkan naik DP ya biasanya ya. Betul, atau tiba-tiba tidak sesuai naik DP dan lain-lain, itu memang kita ada proses pengembalian. Tapi prosesnya memang nggak semudah yang teman-teman bayangin. Jadi perlu beberapa step yang harus kita kumpulin ya, dokumen-dokumennya dari awal, karena teman-teman itu kan nanti dapat SPK yang berwarna kuning bang. Betul, warna kuning itu harus kita kembalikan. Proses paling cepat itu sebenarnya itu 21 hari kerja. Kadang-kadang leasing yang lambat itu mereka lama mengeluarkan surat reject. Ya, Itu yang lama. ya itu Bang Anggi, paling kalau untuk customer yang memang pengurusan pengembalian booking fee sebenarnya sih di kita memang 14 hari kerja sebenarnya, tapi kadang kan namanya kredit kan nggak melibatkan hanya kita sama customer aja, hanya dua belah pihak enggak, tapi ada 3 belah pihak. Nah pihak ketiga ini adalah leasing, yang mana mungkin si customer itu sudah mengembalikan SPK kuningnya. Kita sebagai salesman kita sudah menyiapkan SPK aslinya dan kwitansi pembeliannya waktu saat booking fee. Nah dari berkas itu kan ada satu berkas lagi yang kita perlu, yang itu surat reject dari leasing. Nah terkadang si customer ini, taruhlah contoh, ngasih kembalian SPK kuningnya itu di tanggal 1. Ternyata surat reject dari leasing itu baru keluar itu di tanggal 10. Otomatis hitungan 14 hari kerjanya itu dari tanggal 10 Bang Anggi, bukan tanggal 1. Nah kadang kita yang suka miss dengan konsumen di situ. Gitu. Sebenarnya sih yang namanya kita juga nggak mau juga nahan uang customer lama-lama, karena kan juga dari awal juga transaksi kita semua ke rekening kantor ya. Itu sih Bang Anggi, paling seperti itu. Paling ya lebih diedukasi aja kalau customer kenapa surat reject lama, ya kadang mereka juga kan nggak ngurusin rejectan juga, mereka juga ngurus aplikasi yang baru. Bahkan surat reject itu kan butuh tanda tangan dari kepala cabang leasing tersebut. Nah itu sih yang bikin agak lama di proses pembatalannya, seperti itu. Jadi ya gitu ya teman-teman ya, kalau kita proses SPK memang ya mohon maaf kalau misalkan udah lama, karena yang tadi udah jelasin sama Bang Sandi. Intinya kita transparansi aja teman-teman untuk prosesnya, semua transfer ke kantor biar aman ya kan. Terus kalau misalkan ada apa-apa kendala ya boleh dijapri aja dulu. Ya enggak, ini kadang-kadang udah langsung ke hotline aja bang, waduh ngeri. Langsung ke hotline, emang sekarang di zaman digital kayak gini emang gampang banget kita untuk ngomong gitu ya di hotline-nya Daihatsu dan lain-lain. Nah itu nanti yang kena sales juga bang, padahal kan kita mau ngebantuin. Dari awal kita bantu ya, karena kan dari awal kita memang hanya penyedia unit sebenarnya. Kalau untuk approval kan tetap di leasing. Bahkan kadang hitungan kita, oh kenapa sih hitungannya nggak sesuai nih dengan yang di awal. Balik lagi, kadang sih permasalahan naik DP atau naik cicilan itu kan bukan kita yang menentukan, tapi analisa leasing nantinya Bang Anggi. Sebenarnya sih kalau diambil dari segi positif, kenapa customer itu diminta naik DP dari kesepakatan awal, supaya meringankan cicilannya sebenarnya. Karena kan yang namanya kredit itu kan nggak cuma setahun 2 tahun ya, butuh 5 tahun. Ya mungkin dalam analisa leasing tersebut, oh kayaknya lebih cocok nih dikasih budgetnya sekian supaya cicilannya lebih terjangkau, supaya kreditnya bisa sampai lunas. Itu sih positifnya Bang Anggi. Oke, siap kalau gitu teman-teman. Kayaknya udah lengkap ya teman-teman ya, dari tadi promo, isu-isu BBM naik segala macam. Kita kasih solusi untuk ya September ini yang musim hujan, teman-teman bisa trade in mobilnya atau trade in motor untuk mobil-mobil yang saya rasa dengan DP yang masih CPR di angka di bawah 10 jutaan, itu teman-teman masih bisa di bulan September ini. Kita tetap masih ada promo Terios, All New Xenia, Daihatsu Rocky, kemudian Grand Max Pick Up juga lagi promo nih, asli. Pick Up ini kita lagi gencer-gencer nanti bang, Iya, bener. ada promo gerakan Betul, usaha ya saat ini. gerakan usaha supaya bisa lebih mandiri kali ya. Lebih murah. DP lebih murah teman-teman. DP-nya masih, kalau saya sebutin jangan kaget, ya enggak? Karena dengan duit atau teman-teman dengan DP 5 juta aja teman-teman bisa bawa pulang Grand Max Pick Up. Itu teman-teman bisa langsung usaha. Seperti teman-teman sekarang ada delivery, ada ya macam-macam lah, mobil duit lah, namanya mobil komersil ya kan. Itu bisa menghasilkan cuan untuk teman-teman. Nah, itu yang paling spektakuler. DP-nya mulai 5 jutaan aja. Mantap pokoknya dah.
Ya. Kita aja Bang Sandi kali ya. Tambahan lagi sih. Tambah lagi silakan. Buat customer channelnya Anggilias atau juga memang calon customer juga, kalau memang ada kendala dalam beberapa case by case kesulitan, boleh bantu di komen-komen aja. Nanti biar kita review ke depannya, kita bahas tuh masalah-masalah itu, kita cari solusi bareng-bareng lah kayak gitu. Kalau gitu aja Bang Anggi. Oke. Siap Bang Sandi, terima kasih teman-teman. Kayaknya sampai di sini obrolan kita. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi di next video yang selanjutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau atau sedang proses atau yang mungkin ada kendala-kendala masalah asuransi, masalah kredit, masalah fitur-fitur mobil dan lain-lain. Teman-teman bisa komen aja atau Data kali ya. Masalah data-data juga kali ya. masalah data-data juga ya kan, mau kredit DP-nya kurang ini, DP-nya kurang, datanya kurang ini, kurang itu, bla bla bla. Monggo teman-teman konsultasikan aja di channelnya Anggi Ilyas atau langsung japri aja di nomor yang nanti akan saya kasih. Kayaknya segitu aja obrolan kita kali ini. Kita lanjut mungkin di obrolan-obrolan selanjutnya. Kalau viewersnya lumayan ini ya ribuan lah misalkan ya, kita akan bikin podcast lagi teman-teman. Oke, yuk, sekian dari Anggi Ilyas dan dari Bang Sandi juga. Ya, rasa cukup Bang Anggi. Oke, kita ketemu lagi di next video dan wassalamualaikum.